Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an nalzura anfusana ma qaddamat lighad. Assalatu wassalamu ala khairil ibad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mad. Amma ba'd. Seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang maha suci. Segenap rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang maha tahu. Segenap sanjung yang tertumbuh hanyalah milik Allah yang maha agung. Salawat bermahkotakan salam, marilah sama-sama kita sanjung sajikan kepada mahkota alam, pelipur lara di kala duka, mengobati kalbu di kala rindu, penenang hati di kala tersakiti, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim kami kepada Bapak Kecil, Tunku Imum, Tuha Put, Tuha Lapan dan seluruh perangkat kampung yang lainnya. Penghormatan kami kepada pimpinan Balai Pengajian Nurul Khairi, Ma Ummi dan sekeluarga. Ta'zim kami kepada seluruh dewan guru, baik guru tetap maupun guru bantu. Dan ta'zim yang teristimewa kepada dewan hakim yang arif dan bijaksana pada malam yang berbahagia ini. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, di negara yang penuh tantangan ini, hadirin, perlulah kita memperhatikan pemuda kita agar siap menjadi pemuda yang tangguh dan siap menjadi tonggak berjayanya negara kita. Namun disayangkan, hadirin, jika kita menjelajah Nusantara, kita akan menyaksikan betapa masih banyak pemuda kita yang kesehariannya hanya berpangku tangan. Keluar sekolah terus menganggur, hidupnya tidak teratur, rambutnya tidak pernah dicukur. Cita-cita tinggi ingin menjadi gubernur, tapi hobinya mencangkur di atas kasur. Akhirnya bukan menjadi gubernur, tapi malah menjadi penganggur yang hidupnya hancur tersungkur dari dunia sampai alam kubur. Betul? Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, hadirin, izinkan Al-Fakir menyampaikan satu pidato syarihil Quran yang bertema revolusi mental generasi muda sebagai aset masa depan bangsa, dengan landasan Al-Quran surah Al-Furqan ayat 74 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami dengan berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, Dan penuh dengan romantika kehidupan. kehidupan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, Pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat. walaupun banyak jerawat tetapi tidak gawat, karena masih banyak obat-obat yang terjual di toko-toko terdekat. Generasi muda merupakan rahasia kekuatan suatu umat, tiangnya kebangkitan dan kebangsaan bangsa. Di atas pundak mereka lah masa depan umat terpikul, karena pemuda memiliki keistimewaan tersendiri, baik dari segi keberanian, kecerdasan, semangat, dan kekuatan jasmaninya. Pantas bila saat ini pemuda suatu penentu maju atau mundurnya suatu agama, bangsa, dan negara. Sebab terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini dan masa yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya, pemuda merupakan penerus estafet terhadap perjuangan agama, bangsa, dan negara. Selaras dengan syair lagu berikut. Wahai para kaum muda, perbaikilah akhlak kita untuk kebaikan bersama, menjadi insan yang semakin jaya. Namun disayangkan hadirin, kita tidak dapat menutup mata bahwasannya masih banyak generasi muda kita yang lebih suka jika tiktokan dibandingkan rajin membaca Al-Quran, lebih senang jika pandai bergoyang dibandingkan taat bersembahyang, lebih bangga berpakaian rok mini, berbaju you can see ala artis-artis masa kini daripada berpakaian syar'i dan islami. Pantas bila saat ini masih banyak anak perawan yang hamil duluan, sudah 3 bulan tidak ketahuan, datang kepada siapa meminta pertanggungjawaban karena tak tahu benih siapa yang bersemayam di dalam kandungan. Melamun kesendirian, datang rayuan dan bisikan setan, hingga ia berlari ke jebakan yang belum ke dasar lautan dan tewas dalam keadaan mengenaskan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Renungkanlah bila saat ini Aceh mengalami bombardir maksiat yang bertubi-tubi dari segala arah. Dimulai dari tersiar kabar bahwa konser yang mempertontonkan muda-mudi berpesta pora di tengah iringan lampu sorot seperti di diskotik atau hotel bintang 5. Sebuah fakta yang sangat menyayat hati hadirin. Secara halus, pemuda sekarang digiring dalam kehidupan hura-hura musik atau hiburan yang melalaikan diri dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga turut diperparah dengan judi online, korupsi yang dilakukan oleh pengusaha atau pejabat negara.
sebuah berita yang diprediksikan oleh BMKG. Memang hal ini tidak bisa kita imani, tapi ingatlah hadirin, di dalam Al-Quran surah Al-Zalzalah ayat 1 dan 2 yang berbunyi, Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, Wa akhrajatil ardu asqalaha. dan bumi pun mengeluarkan beban yang dikandungnya. dulu juga sering terjadi gempa, tetapi sekarang hadirin, gempa sudah hampir menjadi makanan sehari-hari. Hari ini terjadi di sini, hari ini terjadi di sini. Hal ini sudah sangat jelas membuktikan bahwa kemaksiatan sudah sangat merajalela di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, kalau nanti gempa dahsyat pun sudah tidak kita anggap, maka akan aku turunkan satu gempa, bukan yang tinggi turun ke bawah, melainkan yang bawah naik ke atas. Semua sesuai dengan ayat yang sudah kami lantunkan. Dari uraian tadi hadirin, dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, untuk mewujudkan generasi Indonesia yang mulia Membutuhkan dukungan dari seluruh komponen bangsa. Kekompakan yang harus tetap terjaga. sehingga terwujud semangat dunia dan akhirat. Yang kedua hadirin, marilah